Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat ya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa berdoa. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita masih di tema 1, tetapi sudah memasuki subtema 2, PB3. Bu Ayu akan menjelaskan fungsi rangka pada organ tubuh manusia. Nah, selain pelindung dan mendukung pergerakan tubuh, ada fungsi rangka manusia lainnya yang tak kalah pentingnya. Lalu, apa itu sebenarnya rangka manusia? Nah, rangka manusia adalah suatu sistem tubuh yang terdiri atas tulang, tulang rawan, tulang kartilago, ligamen, dan tulang jaringan lainnya. Nah, sistem rangka manusia ini bisa dibilang merupakan pondasi dasar dari tubuh kita. Nah, fungsi rangka manusia yang paling utama yaitu di area rangka terdapat dua area, yaitu dua tulang yang bergerak berdasarkan satu sama lain, yaitu tulang rawan akan menghubungkan keduanya dan memberikan kelenturan yang diperlukan untuk menggerakkannya tersebut. Nah, lalu kerjasama antar 206 tulang yang ada di tubuh beserta dengan tulang rawan dan tulang ligamen inilah yang akan menjalankan berbagai macam fungsi secara sistematis. Nah, berikut ini fungsi-fungsi rangka, yaitu sebagai pondasi tubuh kita. Nah, fungsi rangka manusia yang pertama adalah sebagai pondasi tubuh, sama seperti halnya rumah. Rumah sebelum dibangun kita harus membuat suatu pondasi. Nah, sebab rangka manusia bisa memberikan dukungan untuk struktur tubuh secara keseluruhan untuk membuat program tetap berada di tempatnya. Sebagai contohnya nih ya, tulang belakang kita, tulang pinggul, tulang kaki akan bekerja sama untuk memungkinkan seorang bisa sekaligus menahan berat tubuhnya. Bu, gimana kalau orang yang berat badannya berlebihan? Contohnya pernah di TV-TV kan? Jika berat badan yang berlebihan dan organ tubuhnya tidak bisa menumpang, berarti sistem geraknya pun terbatas. Nah, yang kedua sebagai pelindung organ dalam. Nah, sebagian besar organ dalam dengan konsistennya jaringan yang lunak, sehingga tulang yang ada di sekelilingnya itu berfungsi untuk melindungi agar organ lunak itu tersebut tidak mudah rusak. Bu, apa aja sih organ lunak itu? Seperti jantung, hati, itu disebut organ lunak. Nah, jadi rangka itu pun berfungsi untuk melindungi organ lunak tersebut. Nah, selain hati apalagi Bu? Ada paru-paru. Nah, itu dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Nah, tulang tengkorak yang berfungsi melindungi otak. Selain itu, organ produksi pun dilindungi oleh tulang selangkangan. Jadi, kalau jantung, paru-paru dilindungi oleh organ dada. Sedangkan otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Selain itu, organ produksi dilindungi oleh organ selangkangan. Selanjutnya, yang ketiga itu sebagai tempat melekatnya otot. Nah, sistem rangka manusia bersama dengan sistem otot bekerjasama membentuk suatu sistem pergerakan. Nah, seperti yang Boy bilang, kalau tulang tidak ada otot maka tidak berfungsi, karena tulang sebagai alat gerak pasif sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, jangan lupa ya. Nah, sistem inilah yang memungkinkan tubuh dengan leluasanya bergerak. Nah, otot-otot yang ada di tubuh terutama yang digunakan untuk bergerak seperti alat gerak atas, alat gerak bawah, tangan atau kaki, menempel di tulang paha, tulang kering maupun tulang lainnya. Nah,
Kedua organ itu bekerjasama untuk membuat anggota tubuh bergerak ke arah yang diinginkan. Nah, yang keempat, membantu pergerakan. Nah, perbedaan bentuk tulang serta kecocokannya ini dengan sendi-sendi yang ada di tubuh memungkinkan kita untuk bergerak secara bebas. Nah, sebagai contohnya, tulang kaki membentuk sendi dengan tulang lutut yang memungkinkan kita bergerak ke depan dan ke belakang. Yang kelima itu memproduksi sel darah. Nah, sel darah merah atau sel darah putih dan komponen darah lainnya itu diproduksi di sumsum tulang yang terdapat di bagian dalam dari banyak jenis tulang. Nah, yang keenam, memberikan bentuk tubuh. Rangka manusia memberikan bentuk tubuh. Bentuk ini tentunya akan terus berubah selama masa pertumbuhan kalian. Bu, apa sih masa pertumbuhan itu nih? Masa pertumbuhan itu dari apa? Pertama kita lahir, bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Kalau kalian termasuk yang apa? Remaja atau anak-anak? Anak. Nah, selain memberikan tubuh karakter tertentu seperti ukuran tangan, kaki, bentuk tubuh yang stabil juga penting untuk kesehatan tubuh. Selain contoh, tulang rusuk dan tulang belakang yang stabil memungkinkan paru-paru mengambil udara dengan semaksimal mungkin. Nah, memberikan bentuk tubuh. Nah, yang ketujuh, menyimpan mineral dan nutrisi. Nah, fungsi rangka juga berfungsi untuk menyimpan mineral dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Nah, tulang di tubuh kita ternyata juga bisa menyimpan kalsium. Selain itu, jaringan lemak yang dapat digunakan sebagai energi. Nah, sekarang tugas kalian menyebutkan dah tuh cara-cara menjaga agar rangka manusia dapat bisa berjalan dengan baik. Nah, fungsi rangka. Fungsi rangka, masing-masing rangka ada tulang dahi yang melindungi organ dalam kepala. Tulang baji mengamankan otak bagian sudut atau tepatnya sisi samping wajah. Tulang pelipis. Nah, untuk tulang pelipis berada di sebelah sini untuk tempat di mana melekatnya otot-otot pendukung kinerja otot. Yang keempat itu tulang tapis membentuk dinding belakang lekuk mata, membantu proses penglihatan dan menjaga kesehatan rongga. Yang kelima itu tulang kepala belakang meminimalisir apabila terjadi benturan. Jadi tidak langsung ke otak. Tulang ubun-ubun menjaga otak tengah dan otak belakang. Jadi secara keseluruhan bahwa fungsi rangka pada tengkorak itu melindungi apa? Melindungi otak. Nah, selanjutnya fungsi rangka tulang dada. Tulang dada berfungsi membantu melindungi jantung, yang tadi Boy bilang jantung, paru-paru, pembuluh darah, terutama ketika cedera. Tulang rusuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan jadi sama seperti otak keseluruhan. Kalau otak, tengkorak melindungi otak. Kalau dada, tulang dada itu melindungi organ yang lunak. Selanjutnya yaitu tulang rangka gelang panggul, tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Fungsinya melindungi sistem ekstrasi, sistem pencernaan. Kalau tulang duduk itu menyangga tulang-tulang kecil lainnya yang ada di sekitar panggul. Yang ketiga itu tulang kemaluan untuk memudahkan organ reproduksi tersebut melakukan tugasnya.
Nah, tugas kalian yaitu Boy sudah menjelaskan fungsi rongga pada tengkorak, dada, dan panggul. Selanjutnya kalian menjelaskan fungsi organ pada tulang belakang, tulang anggota gerak atas dan bawah. Selanjutnya kalian memberi informasi cara melindungi, menjaga agar fungsi rangka kita berjalan dengan baik. Yang kelima, kalian bisa membuat organ tubuh manusia menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah sekreatif mungkin, dan setelah itu kalian beri keterangan masing-masing rangka pada tubuh manusia. Nah, setelah itu kalian videoin deh. Contohnya, misalnya kalian pergerakan nih, contohnya kepala ya, yaitu tengkorak ya, rangka tengkorak. Tulang dahinya ada di mana, kalian unjukin pada gambar. Lalu tulang hidung kalian unjukin ya. Sekian materi dari Bu Ayu, selamat mengerjakan. Terima kasih. Seperti biasa, tugasnya ditunggu sampai jam 5 ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya.